Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, pembelajaran kali ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang bab 3, yaitu ikatan kimia dan bentuk molekul. Tentang ikatan kimia dan bentuk molekul ini, materinya adalah kestabilan unsur dan struktur Lewis, ikatan ion dan ikatan kovalen, bentuk molekul, kepolaran senyawa, dan interaksi antar molekul. Baik anak-anakku, kita coba mulai dari yang pertama, yaitu tentang kestabilan unsur. Tentang kestabilan unsur ini, saya ambil contoh unsur-unsur gas mulia. Ada helium, bernomor atom 2, kemudian konfigurasinya 1s2. Ada neon bernomor atom. Sebentar. Ada helium bernomor atom 2, konfigurasinya 1s2. Yang boleh ditulis 2 begitu saja. Artinya 2 elektron. Karena ini cuma ada 2 elektron. Teruskan. Neon nomor atom 10, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6 yang boleh ditulis 2,8. Artinya kulit pertama ini ada 2, ini kulit kedua ada 2, kulit kedua lagi juga ada 6. Kalau begitu 2 tambah 6, 8. Begitu. Ya, ada juga argon, 18 nomor atomnya. Maka ini kulit pertama, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ini kulit pertama isinya 2 elektron. Ini kulit kedua isinya 2 tambah 6, 8. Di kulit ketiga, yaitu 3s dan 3p, ada 2 tambah 6 juga. Maka boleh ditulis 2,8,8. Dan seterusnya, ini konfigurasi seperti ini. Saya percepat. Seperti ini. Coba kita lihat. Saya anggap bisa ya bikin konfigurasi seperti ini. Prinsipnya apa? Prinsipnya ini lihat. Elektron terluarnya ada 2. Elektron terluarnya ada 8. Di sini ada 8, 8, 8, 8. Saya anggap bisa membuat seperti ini. Lihat. Ada 8, 8, 8, 8, 8 di kulit terluarnya. Ini artinya gas mulia atau gas golongan-golongan 8A ini namanya unsur-unsur gas mulia. Ini memiliki elektron terluar sebanyak 8. Kecuali siapa? Helium. Helium elektron terluarnya cuma berapa? 2. Yuk kita simpulkan. Unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Sekali lagi, unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Kenapa? Karena pada elektron valensinya memiliki orbital yang terisi penuh. Ini lihat ini. 2, 6. Penuh. Ya, S kan maksimal 2. P maksimal 6. Kalau D maksimal 10. Kalau F maksimal 14. Semua penuh ini. 2 penuh. 26 penuh. 26, 26, 26. Ya. 26, 26, 26. Nah, terluarnya. Intinya penuh. Orbitalnya terisi penuh. Maka itu menyebabkan dia bersifat stabil. Oke, semua gas mulia memiliki elektron valensi sebanyak 8 elektron. 8, 8, 8, 8, 8. Kecuali helium yang isinya 2 elektron. Kalau dia isinya 8 elektron di kulit terluar, namanya oktet. Kalau 2 elektron, namanya duplet. Sekali lagi, kalau 8, namanya oktet. Kalau 2 elektron terluarnya namanya duplet. Oke ya, sekarang kita akan menjelaskan lebih lanjut. Tadi sudah saya sampaikan bahwa gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil karena orbitalnya terisi penuh dan dia memiliki oktet atau duplet. Semua oktet kecuali helium yang duplet. Saya lanjutkan pembahasannya. Semua atom memiliki kecenderungan ingin memiliki konfigurasi seperti gas mulia. Jadi, tadi contoh-contoh yang tadi, gas-gas mulia ini tadi, dia menjadi dambaan semua atom yang lain.
Ini adalah dambaan semua unsur yang lain pengen seperti ini, pengen ujungnya terluar ini 8888 seperti ini. Atau khusus helium 2 begini. Maka konsepnya bagaimana tadi? Semua atom tidak hanya 8A, golongan apapun, semua atom memiliki kecenderungan ingin memiliki konfigurasi seperti gas mulia dengan cara melepas atau menangkap elektron. Pak belum paham, Pak? Coba kasih contoh supaya paham ya. Contohnya begini. Natrium nomor atom 11. Konfigurasi kamu saya anggap tahu ini. Sudah saya anggap tahu ya. Ini di video-video sebelumnya. SSPS. Konfigurasi seperti ini. Oke. Baik. Boleh ditulis 2,8,1. Ini kulit pertama isinya 2, kulit kedua isinya 2 dan 6, maka 8. Kulit ketiga ini isinya 1, maka 2,8,1. Yang seperti ini, dia memiliki kecenderungan apa? Cenderung melepas 1 elektron. Jadi 1 elektron ini cenderung dilepas. Agar oktet. Oktet tadi artinya angka 8. Artinya nek 1 ini saya buang, 1 ini saya lepas, saya buang, maka dia akan memiliki terluarnya jadi berapa? 8, karena satunya sudah hilang, maka terluarnya jadi 8, artinya elektron valensinya 8. Sekali lagi, angka 1 elektron ini akan dilepas, agar dia menjadi oktet. Ini, 8 ini. Contoh lain ya. Contohnya, kalau ada O nomor atom 8, 1S2, 2S2, 2P4. Ya, kamu yang seperti ini sudah bisa. Oke. Ini konfigurasinya boleh ditulis 2,6. Dari mana angka 2 dan 6? Ini kulit pertama angka 2. Kulit kedua dan kulit kedua yang ini 2 dan 4. Itu angka 6. Bagaimana kecenderungannya? Dia cenderung menangkap. Sekali lagi, dia cenderung apa? Menangkap 2 elektron. Karena 6 ini nek dibuang ya sayang. 6 kok dibuang. Ya, terlalu banyak. Oke. Maka dia cenderung menambah lagi angka 2 supaya jadi 8. Maka kata menambah 2 itu artinya menangkap 2 elektron. Agar oktet, artinya agar menjadi angka berapa? 8. Begitu ya. Ya, kasih contoh lagi ya, supaya paham. Kasih contoh. Natrium 17, saya langsung to the point ini, 2,8,7 saya anggap tahu. 7 berarti dia memiliki kecenderungan bagaimana? Menangkap 1 elektron agar oktet. Karena 7 kalau dilepas, kalau dibuang sayang terlalu banyak. Maka dia cenderung menangkap 1 elektron agar oktet. Artinya agar menjadi angka 8. Contoh lagi kalau seperti ini, nak. Ya. Contohnya seperti ini, nak. C6 ya, 2,4. Maka cenderung menangkap 4 elektron. Karena apa kok cenderung menangkap 4? Agar jadi 8, agar jadi oktet. Karena kalau 4 ini dibuang sayang, ya. 4 ini nek dibuang sayang terlalu banyak. Oke, maka dia cenderung menangkap 4 lagi agar jadi 8. Contohnya kalau ini 4 dibuang ya terlalu eman, sayang ya. 4 dibuang kan tinggal 2. Mosok buang 4 dia cuma punya 2, kan eman sekali ya. Maka cenderung dia menambah 4 lagi supaya jadi 8. Cenderung menangkap 4 elektron agar oktet, agar 8. Oke, contoh lagi ya nak. Astatin nomor atom 33, 2,8,18,5. Ya, saya anggap bisa ini 2,8,18,5 ini. Caranya pakai apa? SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS. Atau susi pipis di PPC yang saya ajarkan di video-video sebelumnya ya. Oke, nah, sekarang kita lihat apa kecenderungan mereka menangkap, apa kecenderungan dia, astatin tadi, menangkap 3 elektron. Kenapa? Karena 5 nek dibuang sayang, maka dia cenderung menangkap 3 supaya jadi 8 agar jadi oktet. Begitu ya. Agar jadi oktet. Yuk lanjut. Contoh lagi ya. Contoh lagi. H1. Lah nek 1 mau kemana? Ya, nggak mungkin jadi angka 8 terlalu jauh. 1 maka orientasinya menjadi angka 2. Maka kalau begitu dia cenderung apa? Menangkap 1 elektron. Jadi bukan melepas 1,
Kenapa satu ini nggak dilepas? Oh, dia cuma punya satu, masuk dibuang. Nanti kan ya jadi apa nanti? Jadi nol, ya. Jadi nggak punya sama sekali, ya. Maka tidak melakukan melepas, ya, tidak melepas elektron. Maka dia cenderung apa? Menangkap agar jadi angka 2, agar jadi duplet. Jadi angka 2, begitu ya. Jadi khusus hidrogen dia tidak melepas satu, tapi menangkap satu elektron, ya. Oke ya, ini beda lagi dengan ini, satu ini. Kenapa dia tidak menangkap satu elektron kayak gini, tapi dia cenderung melepas satu elektron. Dia tidak menangkap kayak hidrogen tadi. Karena kalau satu dilepas dia masih punya 2, sudah jadi oktet. Ya, sudah jadi duplet. Ya. Kalau menangkap 2 lagi, ya, menangkap 7 terlalu jauh. Maka dia cenderung melepas satu elektron agar menjadi duplet. Duplet itu artinya angka 2 ini. Ya, satu dibuang agar satu ini hilang sehingga menjadi angka 2 depannya ini. Oke ya. Ya. Kayaknya ini contoh yang terakhir ini ya. Oke, kalium 18 2,8,8,1. Satu ini diapakan? Dilepas agar jadi 8 ini ya. Agar cenderung menjadi oktet. Ini satu dilepas agar jadi angka 8 yang angka depan ini ya. Begitu nah. Baik anak-anakku, sekarang saya akan mengajarkan. Oh, masih ada contoh lagi ya. Ya, lanjutkan, enggak apa-apa, kasih contoh ya. Ini helium angka berapa? 2. Ya sudah 2 gitu, toh cuma 2 kok. Ya, sudah selesai. 2. Lah nek 2 piye? Sudah stabil. Wong helium tadi kan masuk contoh gas mulia tadi. Ya, gas mulia helium sudah stabil. Ingat, helium adalah gas mulia. Ya, di pertemuan kemarin sudah helium gas mulia, yaitu ada helium, neon, argon, kripton, xenon dan radon. Boleh dibuka tabel periodiknya. Sekali lagi, angka 2 nggak usah diutak-utik, sudah cukup angka 2. Sudah stabil, maka dia tidak akan melepas atau tidak akan menangkap. Oke. Contohnya sekarang. Magnesium 12, 2,8,2. Oh, kalau begitu cenderung melepas 2 elektron agar oktet. Sama ya, yang terakhir ini kayaknya ya. Oke, contoh. Silikon 14, 2,8,4. Cenderung apa? Menangkap 4 elektron agar oktet. Karena 4 ini kalau dibuang sayang. Mending nambah 4 lagi. Dia berani buang itu kalau 1, 2, 3 begitu. Coba saya ulangi, ini 2, ini 2. Sama-sama 2 tapi beda arti ini. 2 ini sudah gas mulia, maka sudah stabil. Ya, 2 ini cuma kelebihan dari angka 8 ini, maka 2 dilepas. Gitu, prinsipnya begitu. Oke, nah? Baik, nah. Sekarang kita akan belajar tentang struktur Lewis. Kayak apa struktur Lewis? Jika ada elektron valensi 1, elektron valensi itu elektron terluar, elektron di kulit terluar. Jika elektron terluarnya 1, maka boleh ditulis seperti ini. Boleh digambar seperti ini. Ini namanya struktur Lewis. Kalau 2, boleh digambar seperti ini. Kalau elektron valensinya 3, boleh digambar seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau elektron valensi 4, boleh digambar seperti itu. 1, 1, 1, 1 begini ya. Ini namanya struktur Lewis. Kita cara menggambar begini ya. Oke, saya ulangi. 1, 2, 3, 4. Gambarnya masing-masing begitu. Nah, kalau elektron valensinya 5 bagaimana? Oke, digambarnya seperti ini. Coba perhatikan. Ternyata elektron valensi 5 itu caranya gambar bagaimana? Yang 3 itu yang 3 ini sendirian begini. Bahasa kerennya jomblo begitu ya. Nah, yang 3 ini jomblo. Sementara yang 2 ini berpasangan. Kenapa begitu? Kok nggak 5-5-nya jomblo gitu ya? Ceritanya begini nah. Dia tadi elektron valensinya ini berapa? 5. 5 itu cenderung dilepas menjadi melepas 5 atau cenderung menangkap 3 supaya oktet. Cenderung menangkap 3. Cenderung menangkap 3, maka apa yang dia lakukan?
ya, menangkap elektron dari luar atau elektron dari atom luar atau dari atom lain, maka caranya adalah dia harus menyediakan 3 elektron jomblo ini agar yang jomblo-jomblo ini nanti diajak berpasangan oleh atom dari luar. Saya ulangi ya. Ini ada 5. 5 itu untuk stabil dia cenderung menangkap 3. Menangkap 3 dari siapa? Dari atom luar. Agar 5 ini nanti menjadi 8. Maka caranya agar mendapat 3 tambahan dari atom luar, maka caranya dia harus memancing. Untuk memancing maksudnya apa? 3 elektron ini dibuat jomblo. Supaya nanti berpasangan dari atom luar. Begitu. Ya. Nah, kalau 3 elektron ini jomblo, supaya 5 ini tadi berarti masih ada 2 yang berpasangan. Begitu. Ya. Ya. Elektron valensi 6, prinsipnya sama. 6 itu inginnya melepas berapa? Oh, melepas apa menanggap? Menanggap. Menanggap berapa? 2. Supaya jadi 8. Maka, dia harus menyediakan 2 jomblo. 2 elektron yang jomblo begini. Agar nanti dapat pasangan dari atom luar. Ya, masing-masing ini dapat pasangan dari atom luar. Sehingga ada pasangannya nantinya, ini juga nanti ada pasangannya, sehingga nanti jadi 8. Ya, lanjut. Elektron valensi 7, maka 7 kalau ingin 8, dia menangkap apa melepas? Menangkap. Menangkap berapa? 1. Maka caranya, dia harus menyediakan 1 yang jomblo, agar nanti dapat pasangan dari atom luar. Begitu. Bagaimana kalau elektron valensi sudah 8? Oh ya sudah, beres. Semua sudah berpasangan begini, semua sudah stabil. Oke? Kesimpulannya, kalau 1, ya sudah, jomblo 1. Kalau 2, jomblonya 2. Kalau elektron valensi 3, jomblonya 3. Kalau elektron valensi 4, jomblonya yang 4. Kalau 5, jomblo 3. Ya, supaya 8 tadi. Kalau 6, yang jomblo 2. Kalau 7, yang jomblo 1. Kalau 8, ini berpasangan semua. Begitu. Paham ya? Nah, ya, kasih penerapan ya, supaya lebih paham. Oke, contohnya begini, nah. Tulislah struktur Lewis pada molekul CH4. Molekul CH4. C nomor atom 6, konfigurasi 2,4. Dianggap bisa ini. 2,4 ini, karena nomor atom 6. Kok tahu 6 dari mana? Tabel periodik. Lihat tabel periodik. C nomor atom mesti 6. Oke. H nomor atom 1. Lihat tabel periodik, H itu nomor atom 1. Oke, konfigurasinya 1 begini toh. Terus lanjutkan, nah, kalau sudah begini, CH4 ini tadi, kita tulis modelnya seperti ini, nah. Nanti dulu, CH4 ini seperti ini. Kok bisa begini? Sederhana, nah, caranya mudah. Ini lihat, CH4, C-nya cuma 1, hanya 4. Maka agar terbentuk ikatan, agar mereka bergandengan maksudnya, maka C ditaruh di tengah, H ditaruh di pinggir. Cara mudahnya, yang sendiri, yang 1 tok ini taruh di tengah, yang banyak taruh di pinggir. Gitu caranya membuat, ya. Kalau sudah begitu, sekarang lihat, ada tipsnya untuk membuat struktur Lewis ini. Tipsnya begini. Oke, tipsnya, selesaikan atom pinggir dulu. Berarti yang diselesaikan H dulu. H selesai baru nanti atom pusat. Atom tengah, atom pusat ini ya. Atom pinggir wajib oktet. Atom pinggir ini H ini wajib oktet. Tapi khusus atom H wajib duplet. Ini tadi karena H ini cuma elektron valensinya 1. Tadi sudah nah elektron valensi khusus H itu tadi dia nggak mungkin 1 ini dibuang. Kalau 1 dibuang nanti jadi lepas, jadi 0, nggak punya sama sekali. Maka tidak 1 dilepas tapi menangkap 1 agarnya duplet, agar duplet. Prinsipnya begini ya, kita gambar aja. Ya, oh belum, sebentar. Nanti prinsip lagi, atom pusat bertugas melayani atom pinggir sehingga kadang-kadang terpaksa dia sendiri tidak bisa oktet.
Nanti saya jelaskan yang ini, yang paling bawah ini. Saya terapkan dulu di sana dulu. H, saya tulis gambar silang ini. Boleh titik ya boleh, monggo terserah. Segitiga ya boleh, kotak ya boleh, monggo. Ini menunjukkan bahwa H punya 1 elektron. Ini juga begitu. Ini H punya 1 elektron. Yang lain juga begitu, H punya 1 elektron. Di sini juga begitu, H punya 1 elektron. Oke, kalau sudah, maka bagaimana? Atom pinggir wajib oktet. Khusus atom H wajib duplet. Berarti H ini nanti akan duplet. Caranya bagaimana? Dia akan menangkap 1 elektron dari siapa? Dari atom tengah ini tadi, C. Nah ini, ya, H menangkap 1 elektron dari C ini. Makanya ini kalimatnya apa? Atom pusat bertugas melayani atom pinggir. Jadi C-nya bertugas melayani H. Oke? Nah, sehingga nanti H ini akan menjadi duplet. Nah, ini yang pinggir H ini akan jadi duplet. Baik, sekali lagi, atom pinggir wajib oktet, tapi khusus H wajib duplet. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat. Ada titik ini, jadi titik dan silang ini hakikatnya sama-sama elektron. Ini supaya beda aja, H tak gambar silang, C tak gambar titik. Oke, ya. Jadi titik ini dari siapa? Dari C. Ini elektronnya C. Tapi ya dipakai juga oleh H, sehingga nanti H semula cuman punya silang atau tak baca cross, titik saya baca dot, maka jadi dot cross, sehingga punyanya H akan menjadi dot cross begini, jadi angka 2. Jadi atom pusat bertugas melayani atom pinggir agar yang pinggir ini wajib oktet atau wajib dupletnya terpenuhi. Ya, ini juga begitu. Dot ini alias titik ini punyanya C. Oke, dipakai juga oleh H. Jadi dot cross begini. Sehingga H akan menjadi 2 atau menjadi duplet. Demikian juga ini. Titik ini dari C dipakai juga oleh H. Sehingga begini. Paham? Oke, seperti ini. Dot cross begini. Sehingga jadi 2. Ya, jadi kesimpulannya apa? Atom pinggir wajib oktet, khusus H wajib duplet. H ini H sudah duplet. Oke, beres berarti. Begitu. Atom pusat bertugas melayani atom pinggir sehingga kadang-kadang terpaksa dia sendiri tidak bisa oktet. Terpaksa. Kalau bisa oktet, syukur alhamdulillah, ya. Coba kita hitung atom pusatnya C ini. Dot ada 4 dot, 4 titik maksudnya. Cross punyanya H juga akan dipakai oleh C. Ya, jadinya seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi, C tadi punya 4 dot, sekarang ada kerjasama dengan H ini tadi, sehingga cross juga dipakai oleh C, sehingga begini. Sehingga C jadi dot cross, alias dot cross. Ada 4 dot cross, alias 8 ini. Berarti alhamdulillah C bisa memenuhi kaidah oktet. Ya begitu. Kalaupun tidak bisa oktet nggak apa-apa C. Yang penting C tugasnya ini tadi, bertugas melayani atom pinggir ini tadi. Begitu. Paham ya anak ya? Oke, maka seperti itu C di sini memenuhi kaidah oktet. Alhamdulillah memenuhi. Kalaupun tidak memenuhi ya nggak apa-apa. Begitu. Yang penting tugasnya tadi melayani atom pinggir. Yang seperti ini boleh ditulis seperti itu. Boleh ditulis seperti itu. Dot cross, dikasih garis penghubung begini. Boleh, nggak apa-apa. Ya, sama ini ya. Atau boleh juga ditulis seperti ini. Dot cross, seperti ini. Boleh ya. Nah, boleh. Lingkaran-lingkaran ini nggak harus digambar. Karena ini hanya alat bantu saja. Supaya kamu paham bahwa ya H sudah duplet, H duplet, hanya duplet, H yang sana juga duplet, C di sini sudah oktet. Cuman begitu toh. Lingkaran-lingkaran itu hanya alat bantu. Oke ya. Lazimnya ditulisnya seperti ini, nah.
Ya, lazimnya ditulisnya seperti ini. Tulis begitu ya boleh, hanya untuk memperjelas saja. Oke? Baik. Contoh yang lain ya. Contohnya begini, tulislah struktur Lewis pada molekul CCl4. Oke, C nomor atom 6, Cl nomor atom 17, konfigurasi 2,4 dan 2,8,7. Yang ini saya anggap bisa ya. Baik, C digambar seperti ini dan Cl-nya. Oke, lihat. C karena cuma 1, maka ditaruh di tengah. Cl-nya 4, taruh di pinggir Cl begini. Ya, Cl-nya 4. Kalau sudah sekarang, bagaimana tipsnya? Selesaikan atom pinggir dulu. Berarti yang kita selesaikan C dulu apa Cl dulu? Cl dulu yang pinggir. Ada berapa elektron Cl? 7, maka ini tak gambar 7. Sekali lagi, bagaimana cara menyusun elo 7 itu? 7 itu, maka yang satu jomblo. Begini, agar nanti mendapat kerjasama dengan C di sini. Dapat ikatan dengan C di sini, dapat dot nanti di sini, dapat C, dapat titik maksudnya, dapat elektron ya. Loh Pak, kalau yang pinggir ini saya gambar titik-titik boleh enggak? Tidak silang-silang begini? Boleh, suka-suka kamu ya. Oke, maka ini supaya antara tengah dan pinggir berbeda gitu aja. Oke, Cl yang ini juga 7, Cl yang situ juga 7 elektron. Ya, ini 7 elektron, ada 7 elektron ini. Jadi yang kita pakai hanya yang berluar 7 ini. Oke, ini juga begitu, ada 7. Sekali lagi, selesaikan atom pinggir dulu. Atom pinggir wajib apa? Oktet. Khusus H wajib duplet. Karena ini yang pinggir bukan H, maka kita nggak usah mikir duplet. Oke. Yang pinggir ini wajib oktet. Yang namanya angka 7, itu nek pengen 8, dia butuh sumbangan 1. Dia menangkap 1. Dari siapa tangkapannya? Ya dari atom tengah. Atom C ini tadi. Kan kalimatnya apa? Atom pusat bertugas melayani atom pinggir. Jadi C ini melayani Cl yang pinggir-pinggir ini. Sehingga kadang-kadang terpaksa dia sendiri tidak bisa oktet. Masalah yang tengah nanti oktet atau tidak, urusan nanti ya. Itu hasil akhir saja. Nggak harus oktet ya. Kita lihat aja sekarang. Ini dot. Kasihkan ke Cl. Ya, dikerjasamakan maksudnya. Dipakai bersama ini nanti. Sehingga Cl akan menjadi seperti itu. Oke. Nah, begini nah. Jadi sehingga dia jadi oktet. Yang sana juga begitu yang lain. Ya. Sehingga Cl ini jadi oktet. Jadi 8. Tapi dot ini berasal dari C. Cross-nya ini berasal dari Cl. Yang lain juga begitu ini. Titik ini berasal dari C, tapi ini nanti akan menjadi 8, begitu ya. Ya, seperti itu. Sehingga lihat, atom pinggir wajib oktet. Cl-nya sekarang jadi 8, 8, 8, 8. Sekali lagi, cross ini berasal dari Cl, dot, titik ini berasal dari C. Sehingga atom pinggir semua wajib oktet. Alhamdulillah, semua sudah oktet ini ya. Karena 7 cross tambah 1 dot itu jadi 8. 8 elektron maksudnya. Sekarang, tadi atom pusat bertugas melayani atom pinggir sehingga kadang-kadang terpaksa dia sendiri tidak bisa oktet. Oke, lihat. Dia cuma punya 4 kan? Maka ini sudah 4 kan? Ya sudah, berarti. Nah, ini langsung dihitung aja begini. Ya, udah ini. Coba lihat ya, C yang tengah ini. Coba lihat. Dot cross, dot cross, dot cross, dot cross. Semula dotnya 4, sekarang ketambahan crossnya 4, sehingga jadi berapa? Jadi 8. Alhamdulillah berarti dia bisa memenuhi kaidah oktet. Begitu nah, ya. Yang seperti ini boleh ditulis begitu, sama aja ya. Lingkarannya nggak harus digambar, maksudnya begitu. Ya. Oke. Lanjut contoh berikutnya. Tulislah struktur Lewis pada molekul SF4. S nomor atom. Oh, bukan S ini C ya. Maaf. Baik, kita coba lanjutkan. Tadi SF4. Ini tadi seperti itu ya. Ada S. Begini. Ya, nah. Sekali lagi. SF4. S-nya 1, F-nya 4.
maka yang satu mesti di tengah begini, nak. Yang 4 di pinggir begini. Oh ya, sekarang resepnya bagaimana? Yang kita kerjakan bagaimana dulu? Selesaikan atom pinggir dulu. Maka F selesaikan dulu. Begini ya. Semua F nilainya 7 ini. 2,7. 7, 7, 7, 7. Atom pinggir wajib oktet. Atom pusat bertugas melayani atom pinggir. Atom pusatnya S kan? Kasih dot di sini. Set begini. Terus lagi di sini ya, dot dari S ini kasihkan ke F supaya jadi oktet, pinggir-pinggirnya ini jadi oktet semua begitu ya. Jadi oktet. Yang sini jadi oktet. Oke, atom pinggir sudah oktet ini, sudah 8. Sekarang lihat nah. Dot 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 punyanya S ini baru berapa dot nah? 4. Padahal S ini elektron valensinya berapa, nak? 6. Berarti masih kurang berapa? Kurang 2. Berarti tulis di sini, nak. Ya. Sudah berpasangan. Karena dia sudah sisa ini. Sisanya ini langsung berpasangan begini. Saya ulangi supaya paham. Dot, 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 dot. Baru ada 4 dot. Padahal S harusnya berapa dot? 6. Kalau begitu, masih ada sisa 2 begini. Ya, sudah. Sudah 6 dot sekarang. Tapi lihat, sekarang kalau dihitung S-nya ini dot cross, dot cross, dot cross, dot cross. Yang ini dot dot. Coba dihitung ada berapa? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 8 tambah 2, 10. Oh, kalau begitu S ini memenuhi apa tidak memenuhi? Tidak memenuhi kaidah oktet. Loh, Pak, kan yang pinggir oktet. Iya kan, yang pinggir tadi wajib oktet. Yang tengah gara-gara dia melayani atom pinggir tadi sehingga akibatnya apa? Kadang-kadang terpaksa dia sendiri tidak bisa oktet. Buktinya ini S nggak bisa oktet ini. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Yang wajib oktet yang mana? Pinggir. Yang tengah ini terpaksa hasil akhirnya tidak bisa memenuhi kaidah oktet. Maka yang seperti ini boleh tak sebut bahwa SF4 adalah molekul yang tidak memenuhi aturan atau kaidah oktet. Gitu, tidak memenuhi aturan oktet. Ya, nggak apa-apa, boleh-boleh saja ya. Senyawa SF4 ini tetap benar strukturnya ya begitu. Walaupun nggak memenuhi kaidah oktet, tetap benar ini ya. Tapi harus dikatakan bahwa SF4 tidak memenuhi kaidah oktet. Gara-gara dia melayani atom pinggir ini tadi ya. Kasih contoh lagi nah. Tulislah struktur Lewis pada molekul NH3. N nomor atom 5. H nomor atom 1. N-nya 1 hanya 3. Kalau begitu siapa yang di tengah? N. Maka siapa yang di pinggir? H. Oke, nah. Oke. Seperti ini ya. Yang di pinggir H karena hanya ada 3. Yang di tengah N karena N-nya cuma 1. Oke. Selesaikan atom pinggir dahulu. Berarti H harus selesai dulu. Atom pinggir wajib oktet. Awas, khusus atom H tidak oktet tapi duplet. Oke, ini ada cross. Cross. Karena H cuma punya 1 elektron ini. Terus, atom pinggir wajib oktet, khusus H wajib duplet. Berarti ini kasih cross. Kasih dot, maaf. Kasih dot supaya jadi duplet hanya. Ini kasih dot supaya jadi duplet. Ya, ini kasih dot supaya jadi duplet. Dot ini dari N ya. Nah, ini sumbangan dari N ini. Artinya ini kerjasama dengan N. Ini dot ini dari N. Ya, sehingga di poin tips kedua ini atom pinggir wajib oktet atau H tadi wajib duplet sudah terpenuhi sekarang. Tapi sekarang lihat, dot 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 baru ada 3 dot di sini. Padahal N-nya harus berapa dot di sini? 5. Karena N-nya harus 5 dot, berarti ada elektron sisa yang saya tulis di sini ini. Nah, begitu. Ya. Sekarang dotnya sudah 5 itu. Dot 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 ada 5. Dot 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 dot. 5.
Sekarang yang dipakai berikatan di sini namanya dot cross berikatan, sini dot cross berikatan, sini dot cross berikatan. Ini dot sisa tadi, berpasangan ya. Begitu ya nak ya. Atom pusat bertugas melayani atom pinggir. Persoalan sisa ya tinggal ditulis sisanya ini tadi. Oke, sehingga kadang-kadang terpaksa dia sendiri tidak bisa oktet. Tapi coba dihitung, yang pusat ini oktet atau enggak? Dot cross, dot cross, dot cross. Ada 6, tambah 2, 8. Oh, alhamdulillah, dia memenuhi kaidah oktet. Gitu. Jadi atom pusatnya NH3 memenuhi kaidah oktet. Jadi kalau ditanya, apakah NH3 memenuhi kaidah oktet? Iya. Yang dilihat atom pusatnya ini. Oke. Contoh lagi. Tulislah struktur Lewis pada molekul CO2. C6O8. C nomor atomnya 6, O nomor atom 8, konfigurasi 2,4, 2,6. Ya. C-nya 1, O-nya 2. Kalau begitu, siapa yang di tengah? Yang di tengah adalah C, yang di pinggir adalah O. Oke, ada C, ada O. Begini ya. Mau kiri kanan boleh, atas bawah boleh. Mau diagonal gitu ya boleh, monggo. Ya. Baik anak-anakku, sekarang kita gambar begini. Kan tadi yang terpenting gambar siapa dulu? Atom pinggir dulu kan tadi? Iya. Lihat. Atom pinggirnya ini 6, ini juga 6. Nek 6 itu mesti dibuat jomblo 2. Kenapa dibuat jomblo 2? Agar nanti dia berpasangan dengan elektron dari luar. Yang jomblo-jomblo ini. Supaya jadi nanti menangkap sini menangkap 1, sana menangkap 1. Jadinya 8. Yang itu juga begitu. Jomblo ini dibuat agar apa? Mampu menangkap 1 dari luar nanti. Sini juga begitu. Agar menangkap 1 dari luar. Oke. Sekarang atom ini tadi selesaikan atom pinggir dulu, begitu. Atom pinggir wajib oktet ya. Nah, khusus atom H tadi duplet. Ini bukan H, berarti oktet. Caranya bagaimana? Ya, ini dot kasih ke sana. Berikatan begini ya. Ini saya buat garis ini untuk memperjelas saja bahwa dot berikatan dengan X. Ya, dengan cross ini. Enggak dikasih garis ya enggak apa-apa ini ya. Nah, enggak apa-apa enggak dikasih garis. Oke, sekarang yang sana. Ini juga ada dot. Dot ini berikatan ke sana. Ya. Karena jauh maka saya tulis garisnya bengkok-bengkok begini ya, nggak apa-apa ya. Intinya ini nanti dot akan berikatan dengan cross yang jomblo di sana itu. Oke. Demikian juga ini dot berikatan dengan cross yang jomblo di sini ini. Yes. Ini juga begitu, nanti ini dot ini akan berikatan dengan cross yang jomblo di sana itu. Lah, masuk ikatannya berjauhan begini kan lucu ya, Nak ya. Termasuk yang ini lucu ya, Nak ya. Nah, mestinya lurus dekat begini tadi ya. Maka ini saya pindah ke sana crossnya, saya geser ke sana. Ini ke sana supaya nanti dekat dengan cross dot yang ini. Ini cross juga saya geser ke sana. Ya. Cross ini saya pindah aja. Jadi lokasi itu boleh, mau kanan, kiri, atas, bawah boleh. Yang penting posisi terdekat dengan pasangannya di sana itu. Ini cross tak pindah ke sana agar dekat dengan dot yang sana itu ya. Gitu. Oke. Itu akan jadi seperti apa? Akan jadi seperti ini, Nak. Nah, ini cross pindah ke sana jadi seperti ini. Cross pindah ke sana jadi seperti itu. Coba dihitung. Yang pinggir sekarang cross, 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 dot, dot. Sudah ada 8. Cross, 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 cross. Ada dot, dot. Oh, sudah ada 8 yang pinggir. Ini tadi kan atom pinggir wajib oktet. Atom pusat bertugas melayani atom pinggir. Sekarang atom pusat ini lihat. Dotnya sudah berapa ini? 4. Padahal dia juga cuma punya 4 elektronnya. Kalau begitu udah cukup. Nggak ada yang sisa. Oke. Kalau begitu sekarang dicek. Yang pusat ini. Dot cross, dot cross, dot cross. Sudah ada. Dot cross sudah cukup. Ya, sudah ada. Tidak sisa dot, maksudnya begitu. Maka atom pusat ini setelah dihitung ternyata memenuhi kaidah oktet. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Memenuhi kaidah oktet. Begitu ya. Nah. Contoh, tulislah struktur Lewis pada molekul XeO2. Xenon, konfigurasi 2,8,18,18,8.
Oke, kalau belum bisa ini ya pakai SS, PS, PS, DPS, DPS, F, DPS yang itu ya. Asalnya dari sana itu kemudian dikumpul-kumpulin jadi 2,8,18,18,8 ini. Lanjut. Oh, nomor atom 8, 2,6. Tipsnya bagaimana? Ya, ini tadi sama. Siapa yang di tengah? Xenon. Siapa yang di pinggir? Oh, maka jadi seperti ini. Ya, langsung tak gambar total ini. Ini yang jumlah 2 berpasangan dengan cross. Ini jumlah 1 di sini maksudnya cross-cross ini jumlah berpasangannya dengan dot di sana. Ulangi, cross berpasangan dengan dot, cross ini berpasangan dengan dot sana. Cross berpasangan dengan dot, cross ini berpasangan dengan dot yang sana. Prinsipnya apa? Atom pinggir wajib oktet. Sehingga kalau saya tulis ulang, biar nggak bengkok-bengkok begitu, cross ini saya pindah ke kiri begini. Cross sana juga saya pindah ke setengah begini ya. Akan jadi seperti apa? Akan jadi seperti ini. Ini cross pindah ke sana, cross pindah ke sana. Akan jadi seperti ini nak ya. Begitu. Sehingga kalau dihitung yang pinggir jadi 8. Atom pinggir jadi 8. Maka atom pinggir wajib oktet ini sudah beres. Tapi lihat yang tengah. Dotnya ada 8. Dot 8. Tapi tambah cross. Jadinya 8 tambah 4. Oh, 12. Kalau begitu atom pusat ini memenuhi apa tidak memenuhi? Tidak memenuhi kaidah oktet. Ya, cuman begitu toh ya. Itulah struktur Lewis. Ini manfaatnya nanti banyak sekali nah. Untuk ikatan kimia, kepolaran, bentuk molekul, nanti berangkatnya dari struktur Lewis ini dulu ya. Begitu anak-anakku semuanya. Oke, semoga bermanfaat apa yang Pak saya sampaikan ini. Al-afu minkum. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.